adalah makam dari keturunan-keturunan besar kerajaan Pajajaran ya. Nah, kalau yang ini adalah area makam dari Syekh Raden Muhyiddin. Jadi beliau ini ulama besar, segala ahli ya, tasawuf, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu Quran, semua beliau ahlinya. Dan seluruh keturunannya rata-rata semuanya adalah para ahlu Quran. Termasuk ini adalah guruku. Ini Mama Cisere. Nah, di sana itu ada, jauh sana itu ada Mama Kudang. Bukan hal yang aneh lagi lah. Di Jawa Barat itu kita kenal, aku sebutkan nih beberapa keturunan-keturunannya yang luar biasa. Dari keturunan Mama Wate sendiri, dari Kiai Haji Raden Muhyiddin itu, keturunan-keturunannya diantaranya adalah Kiai Haji Raden Ali Muhyiddin, Kiai Haji Raden Ali Muhyiddin, atau yang kenal kita yang biasa disebut Kang Haji Ali, itu di Tarogong, Garut. Nah, beliau adalah ulama besar di sana. Salah satu putra beliau itu namanya Doktor aku lupa. Siapa sih namanya tuh? Bukan. Dokter Ceng Badar. Soalnya kalau dibilang dokter gitu, sudah kalau pakai lengkap-lengkapnya aku nggak begitu hafal. Pokoknya Ceng Badar, kayak kita kenal itu. Beliau adalah ketua Ansor di Kabupaten Garut. Nah, Ceng Badar itu, Dokter Badar itu adalah keturunan dari sini, keturunan dari cucu dari Kiai Haji Raden Muhyiddin. Jadi Raden Abdullah Badar namanya, atau biasa kita sebut Ceng Badar, ketua GP Ansor Kabupaten Garut. Nah, itu beliau adalah keturunan dari Syekh Raden Muhyiddin. Nah, di mana beliau semua di sini adalah keturunan dari ini Raden Prabu Wirabangsa. Nah, beliau ini, ini adalah cucu atau cicit dari keluarga Sunan Cipancar. Di mana Sunan Cipancar, mohon maaf, aku nggak bawa buku nih, kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan lahir batin ya. Nah, di mana Sunan Cipancar itu memiliki garis nasab kepada Prabu Siliwangi itu. Nah, jadi nanti ini sambung juga kepada Sunan Rahmat Suci atau Mbah Godok. Sunan Godok itu yang nama lainnya dari Sunan Rahmat Suci atau Sunan Godok itu adalah Raden Prabu Kiang Santang. Nah, jadi itu ya sisilah sambungan nasabnya. Jadi dari sini itu Sunan Cipancar itu adalah anak atau cucu dari Prabu Siliwangi yang kemudian bersambung kepada salah satu keturunannya itu di Garut, di Godok itu namanya Raden Prabu Kian Santang, atau anak dari Prabu Siliwangi, dan itu adalah adik dari Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang itu adalah ibu kandung dari Sunan Gunung Jati, Cirebon, yang kemarin sempat kita kunjungi. Nah, Sunan Gunung Jati itu merupakan cucu dari merupakan cucu dari Yang Mulia Baduga Raja Prabu Siliwangi. Nah, bapaknya Sunan Gunung Jati, Cirebon itu, bapaknya adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyambung nasab kepada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Jadi bapaknya itu ada adik kakak dengan bapaknya beliau itu entah aku lupa apa bukan adik kakak sih yang jelas, tapi kayak cucu mungkin cucu ya, sepertinya cucu dari Aceh Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang dimakamkan di Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengerin nih orang Sulawesi. Hoi.
Jadi Aceh Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang dimakamkan di Wajo, Sulawesi Selatan, itu adalah salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan kemudian yang menebarkan Islam pertama kali di Sulawesi. Itu namanya Aceh Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husaini adalah bapak kandung dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu bersambung nasab kepada Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nah, nanti dari Wali Songo itu yang tadi Sunan Gresik itu bersambung lagi keturunan-keturunannya, termasuk ada kemarin Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Itu semua adalah penyebar agama Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya di tanah Jawa. Dulunya mereka itu, beliau-beliau itu tidak sanggup untuk mengislamkan tanah Jawa karena magicnya sangat kuat. Maka diutuslah oleh Sultan Ottoman Turki. Nah, itu mengutus yang namanya Aceh Al-Bakir, yang disebutnya Syekh Subakir. Syekh Subakir itulah yang berhadapan dengan Ki Semar. Tahu kan Ki Semar yang punya anak Gareng, Petruk. Nah, itu adalah penjaga tanah Jawa. Karena beliau tuh kaget ketika terjadi huru-hara yang mistis-mistis di tanah Jawa itu kabur semua ke pantai selatan. Ternyata Syekh Subakir itu yang ahli ruqyah itu, beliau mentancapkan batu semacam batu Hajar Aswad yang warna hitam itu, kemudian menjadikan mereka tuh yang yang gaib-gaib tadi itu terganggu. Nah, akhirnya bertemulah dengan Ki Semar itu dengan Syekh Subakir. Setelah bertemu dengan Syekh Subakir, terjadilah namanya perjanjian Sabdo Palon. Nah, kita bisa membuka perjanjian Sabdo Palon di Mbah Google.